Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saudara-saudara, terima kasih juga untuk undangan dari Auto untuk terlibat berpartisipasi dalam kajian ini. Tapi sebagaimana saya dihubungi awalnya itu berbicara tentang pluralisme dilihat dari mata Pancasila, tetapi karena beberapa saat lalu kemudian teropong kita ini lebih diarahkan kepada khilafahisme, maka saya sampaikan bahwa mungkin saya tidak terlalu banyak menyinggung ke sana karena memang sudah disampaikan oleh Mas Juli Qodir dan Mbak Dina Sulaiman tadi. Barangkali apa yang mau saya sampaikan itu adalah merupakan menggali akar sejarah dalam mengokohkan perlawanan kita bersama terhadap ideologi transnasional. Dennis Lombat pernah berkata bahwa masa lalu suatu bangsa itu sangat menentukan bagaimana cara dia menatap masa depan. Negeri yang memiliki pengalaman kemajemukan yang lebih kuat itu bisa lebih mengelola perbedaan. Seperti misalnya Mesir. Mesir itu memiliki 7 pilar peradaban, Amidah Sab'ah Lisaksiyatil Masriyah. Itu ternyata melahirkan Islam yang lebih toleran ketimbang negara-negara yang lebih homogen dalam warisan sejarahnya. Nah, dalam konteks pemikiran semacam itu, saya sangat meyakini bahwa kemajemukan Indonesia itu jauh lebih kuat, jauh lebih memiliki lintasan sejarah yang panjang dari banyak negara yang pertama kali baru memiliki pengalaman kemajemukan. Terlebih dulu saya akan melihat bahwa Indonesia yang dulu disebut sebagai Nusantara atau Dwipantara pada masa prasejarah itu bukan sekedar kesatuan teritorial, politik, budaya dari abad ke abad. Menjadi tempat bertemunya bukan sekedar pulau-pulau di antara dua benua itu, tetapi hamparan nilai-nilai budaya yang berdialog secara dinamis, dan itu datang dari budaya dunia. Baik itu adalah India, Arab, Eropa. Dan fakta ini sesungguhnya dicatat oleh banyak penulis sejarah di luar sebelum bangsa kita sendiri menuliskan sejarahnya. Saya bisa memberikan contoh misalnya abad kedua Masehi sekitar tahun 150-an. Itu babak geografi dunia yang namanya Claudius Ptolemaeus dalam bukunya Geographike Hypogesis, dia telah mencatat tentang Indonesia yang disebut sebagai Chrysonesos, Pulau Emas, dan Jawa Dwipa, Yunanisasi dari teks Sanskrit Jawa Dwipa. Ramayana India pada zaman yang sama ditulis oleh Srimad Walmiki. Ramayana itu telah menyebut Yawadvipa Matikramnya Sishrunama Parwata, yang menunjukkan bahwa negeri Nusantara dengan pusatnya di Jawa itu memiliki tambang-tambang emas, ya, yang artinya kekayaan yang luar biasa, yang Saptarajo dikelilingi oleh 7 wilayah kerajaan, Pasupitam sebagai hiasan. Suwarna Rupya Kadwipam, Pulau Emas, Pulau Perak, itu kira-kira abad kedua masih. Purana-purana India, juga catatan-catatan sejarah Arab yang menyusul kira-kira abad 9 dan 10 itu sudah berbicara tentang Indonesia. Nah, melalui pelacakan historis yang menurut saya cukup lengkap, baik itu dari dalam maupun dari luar, kita bisa melihat bagaimana penghayatan bangsa ini terhadap kemajemukan. Sebelum datangnya agama-agama dunia seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, bangsa kita sudah memiliki keyakinan tentang adanya the supreme being yang disebut dengan kata Nusantara kuno Yang,
Dan kata yang itu sesungguhnya yang menjadi akar kata dari istilah yang sekarang kita pakai, sembahyang, artinya menyembah Tuhan. Karena itu Profesor Muhammad Yamin dalam bukunya Sabta Parwa itu, dia menafsirkan kata Yawadvipa Matikramnya Sisrunama Parwata selain rujukan sebagai pulau Papua, tetapi juga rujukan sebagai local genius bangsa Indonesia yang menerima pengaruh-pengaruh luar tapi tanpa kehilangan jati diri untuk merefleksikan kembali dalam konteks budayanya sendiri yang sangat kaya. Dan Tuhan yang Maha Tinggi itu disimbolkan dengan giri atau parwata dalam bahasa Sanskerta. Nah, kata ketuhanan sendiri dalam bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang berasal di kata Tuhan. Dan ketika Hindu, Buddha masuk, maka unsur-unsur Sanskrit ya itu masuk, turut menghiasi bagaimana inkulturasi budaya atau kontekstualisasi agama sekaligus itu di dalam sejarah yang panjang. Ketika Islam pertama kali muncul di Indonesia, dia selain menggunakan kata Arab Allah yang tentu waktu itu belum banyak dipahami oleh penduduk setempat, Prasasti Trengganu menerjemahkan kata Allah itu dengan Dewata Mulia Raya dari bahasa Sanskerta. Ini pernah disampaikan oleh Cak Nur dan cukup menuai kehebohan karena kata Dewata itu sekarang dikonotasikan hanya dari agama Hindu. Begitu juga Alkitab Kristen dalam bahasa Batak sampai sekarang menggunakan terjemahan kata Allah atau Elohim dalam bahasa Batak itu ada Debata mula jadi Naboron. Debata perubahan huruf B dan V itu seperti vihara dengan biara. Maka Dewata menjadi Debata. Nah, itu beberapa data yang mungkin bisa kita pakai. Dan Prasasti Minyah 7 itu mulai menggunakan kata Tuhan dalam pengertian baik sebagai Tuhan yang Maha Kuasa maupun kadang-kadang masih dipakai untuk konteks raja. Nah, ini contohnya Prasasti Trengganu yang menyebut nama Arab Allah itu dalam terjemahan Dewata Mulia Raya. Khususnya pada baris ketiga ada pada Dewata Mulia Raya beri hamba meneguhkan agama Islam. Lalu baris keempat dengan benar bicara dharma merakya bagi sekalian hamba Dewata Mulia Raya. Kemudian Prasasti Minyah 7 di situ di salah satunya ada ungkapan Ilahi ya Robbi Tuhan Samuha. Ilahi ya Robbi, my God and my Lord, Tuhan Samuha, Tuhan semuanya. Taruh dalam swarga Tuhan Tatuha. Nah, Tuhan yang kedua itu menyangkut tentang gelar raja. Selain sumber-sumber Islam menggunakan naskah Melayu, artinya melakukan kontekstualisasi iman dalam konteks budaya Nusantara. Pada tahun 1629 terbit Injil pertama kali di dalam bahasa Melayu, di mana di sana digunakan kata-kata Tuhan, ya, tetapi juga bercampur dengan bahasa Arab. Misalnya dalam rapingu jadi tuanku Allah maha hormat wahidu. Ini campuran antara bahasa Arab, ada bahasa Yunani, ada bahasa Melayu. Tapi sebenarnya inilah sebetulnya Indonesia kita. Kemudian saya ingin mengutip Abdurrauf Asingkili, seorang ulama besar di Aceh. Dia menerjemahkan Al-Quran di dalam bahasa Melayu dalam huruf Arab yang dikenal dengan Tarjumanul Mustafid. Kata Alhamdulillahirabbil alamin diterjemahkan segala puji bagi Allah, Tuhan yang mempunyai segala makhluk. Sementara Qul huwallahu ahad diterjemahkan kata olehmu ya Muhammad, pekerjaan itu juga Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini kata Esa maupun kata Tuhan itu sudah dipakai pada abad 17 baik itu di kalangan Islam maupun di kalangan Kristen. Seperti ini. Ini adalah terjemahan Injil dari tahun 1733 di mana di situ disebutkan, "Hei orang Israel, Maha besar Tuhan ilah kami, itulah Tuhan yang asa adanya."
Nah, kata asa ternyata itu bukan bahasa Sanskrit, bukan bahasa Pali, tapi itu adalah rumpun dari bahasa Austronesia kuno yang sampai sekarang dilestarikan dalam bahasa Dayak. Misalnya asa, dua, telu, atau sebagian dari bahasa Minang, misalnya isa hilang, dua terbilang, dan seterusnya. Nah, dalam konteks seperti itulah maka bangsa kita menggumuli bagaimana kira-kira dasar yang bisa mengikat kemajmuan bangsa. Toh kata esa itu dipakai dalam semua tradisi keagamaan. Orang Hindu jauh sebelum Islam dan Kristen sudah mengenal kata ekam dalam pengertian yang esa. Misalnya dalam ungkapan ekam eva advityam brahman. Tuhan itu esa dan tiada duanya. Begitu juga sumber kitab Taurat dalam bahasa Ibrani, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Artinya bahwa keesaan itu bisa mengikat semua agama tentu di dalam konteks teologinya masing-masing. Nah, lokal jenius bangsa kita menyikapi perbedaan agama jauh dari mental imperialisme doktriner yang berlagak benar sendiri. Perbedaan teologi agama-agama diakui sebagai forum internum penganutnya. Implementasinya diformulasikan dalam asas ketuhanan yang mengayomi semua agama. Dan ada semacam hierarki ketaatan, semacam kalau sekarang ini boleh dibandingkan dengan hierarki perundang-undangan. Ini ada dalam naskah Sunda kuno yang dikenal dengan Siska Kanda Ingkarsian. Mangku bumi bakti di ratu, ratu bakti di dewata, dewata bakti di yang. Mahapatih taat kepada raja, raja taat kepada dewa. Nah, mestinya kalau sudah dewa, itu kan sudah kekuatan tertinggi karena ista dewata, Tuhan yang esa. Tetapi yang esa atau Tuhan yang maha kuasa, agama yang paling baik menurut siapa dulu? Karena setiap agama-agama memiliki definisi agama masing-masing. Jadi klaim kebenaran tidak bisa dipaksakan dalam konteks masyarakat majemuk. Maka ketaatan pada agama dan teologi masing-masing itu bertemu pada kepentingan bersama yang diayomi oleh ungkapan dewata bakti diyang. Yang itulah yang sekarang dikenal dengan ungkapan ketuhanan yang maha esa. Karena itu tidak identik dengan agama tertentu, tetapi mengayomi semua agama tertentu, agama-agama dalam penghayatan mereka tentang keesaan Tuhan atau kemahakuasaan Tuhan. Nah, puncak dari refleksi Nusantara yang luar biasa ini dari sudut pandang pemikiran keagamaan. Bayangkan tahun-tahun ini apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di Timur Tengah. Masih perang salib. Tetapi Indonesia sudah melewati problem perbedaan agama. Dan itu puncaknya pada masa Majapahit, di mana kita mengenalnya dari Sloka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruha. Konteks aslinya itu adalah keragaman antara agama Siwa dan Buddha yang mendominasi Majapahit saat itu. Tetapi ditegaskan bahwa mangka jinat walawan siwa tatwa tunggal bhinneka tunggal ika tanhana dharma mangruha. Secara eksoteris agama itu memang bisa berbeda-beda dari sudut pandang penghayatan atau klaim kebenaran dari agama masing-masing. Tetapi di atas semua itu Tuhan yang menciptakan jagat raya, termasuk agama-agama, termasuk umat manusia, itu adalah Tuhan yang satu. Itulah yang diungkapkan dari Bhinneka Tunggal Ika, yang menurut saya itu lebih dari sekedar pluribus unum, karena ini bukan sekedar mengikat simpul-simpul budaya, tetapi juga sudah maju dengan pendekatan the transcendental unity of religion. Dan ini tentu kalau di Islam dihayati dengan pemikiran para sufi, di Kristen dengan teologi perennial, ya di Hindu dengan sanatana dharma atau dharma yang tertinggi Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebetulnya modal dasar bangsa kita yang luar biasa. Nah, dalam konteks seperti itulah setelah pertama pengakuan tentang adanya prinsip tertinggi yang tidak identik dengan agama tertentu, maka pada tulisan Empu Prapanca disebut nataning anata patining jagat pati yang ning yang inisti. Sang pelindung mutlak, raja semesta alam, Tuhan yang mengatasi konsep-konsep ketuhanan yang berbeda-beda.
Prinsip ini sebanding dengan sila ketuhanan yang Maha Esa sekarang. Jadi Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar kompleksitas budaya, tetapi lebih luas lagi. Kemudian sekarang dijadikan pengikat, penyatu dari perbedaan suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Karena itu paling cocok mewadahi kebhinnekaan Indonesia sekarang ini. Nah, berbagai corak pemikiran itu muncul dalam ilmu keagamaan. Kata esa itu dipahami sebagai monoteisme, Tuhan dalam bentuk personal God, atau monisme, segala realitas itu tunggal, atau panteisme, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana dan segala sesuatu itu adalah theos, maupun non-teisme, di mana Tuhan tidak dipahami sebagai pribadi. Dan jejak monoteisme dunia itu sudah dimulai jauh sebelum zaman misalnya Nabi Musa, yaitu pernah hidup yang namanya Fir'aun Akhenaten, yang dibunuh karena pengakuannya terhadap Tuhan yang esa itu. Nah, saudara-saudara, dalam konteks seperti itulah bangsa Indonesia ketika menjelang kemerdekaan harus menerima sila ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu secara sangat bagus diungkapkan dalam pidato pertama Bung Karno 1 Juni tahun 1945. Yang menurut beliau bukan hanya bangsa Indonesia itu bertuhan, tapi hendaknya setiap orang Indonesia bertuhan menurut konsepnya masing-masing. Yang Kristen bertuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Kenapa yang Buddha tidak bertuhan menurut petunjuk Sang Siddhartha Gautama? Karena Bung Karno tahu persis bahwa Buddha itu adalah teologinya non-teis. Tuhan tidak dimutlakkan dalam konteks personal God, tetapi sebagai impersonal God. Tetapi hendaklah semua agama menjalankan agamanya masing-masing, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadapan, saling hormat menghormati. Dalam konteks itulah Bung Karno menyebut ketuhanan yang berkebudayaan sebagai implementasi dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sila yang diusulkan Bung Karno adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hatiku akan berpesta pora apabila saudara-saudara menyetujui bahwa Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Itu dari pidato 1 Juni 45, dan implementasinya adalah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan tanpa egoisme agama-agama. Jadi bukan rumusan yang bertentangan, rumusan yang kita pakai sekarang ketuhanan yang Maha Esa, tetapi jiwa dari sila itu adalah ketuhanan dengan berkebudayaan, ketuhanan dengan hormat menghormati, ketuhanan tanpa egoisme agama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana dalam konteks pelaksanaannya sila itu. Seperti Bung Karno, Profesor Supomo menghendaki pemisahan agama dan negara. Tapi tidak berarti negara bersifat areligius. Agama tetap sebagai landasan etik, moral, spiritual harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Supomo membedakan antara negara Islam dengan negara yang berdasarkan cita-cita luhur dari agama Islam. Oleh karena itu, maka dalam rapat 2 hari setelah kemerdekaan, mulai digagas adanya menteri kehakiman yang tidak hanya mengatur peradilan, soal penjara, dan sebagainya, tapi juga terkait dengan bisa memberikan masalah-masalah keagamaan kalau agama itu memerlukan fasilitas negara. Gagasan ini yang kemudian ditampung dalam pembentukan Kementerian Agama. Jadi, sesungguhnya gambaran seperti ini juga bukan hal yang asing, karena pada zaman Majapahit itu sudah ada Menteri Urusan Agama Buddha Dharmadhyaksa Ringkasugatan, Menteri Agama Hindu Dharmadhyaksa Ingkasahiwan, tapi semuanya itu berada di dalam naungan ketuhanan yang Maha Esa yang disebut sebagai Nataning Anata Patining Jagat Bati tadi, yang dinaungi oleh Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kita melihat tanda-tanda zaman. Setelah Indonesia merdeka, kita yakin bahwa Pancasila ini tetap menjadi satu-satunya ideologi, satu-satunya dasar negara yang bisa mengikat kemajmuan kita. Maka
Kalau pada tantangan abad 20 itu adalah kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme masih menggurita secara fisik. Dan yang kedua adalah reaksi terhadap perang dingin kapitalis dan komunis, kemudian munculnya negara-negara nasional. Maka saat itu Pancasila oleh penggalinya sendiri, Bung Karno, disebut sebagai Hogger of Tracking, pengangkatan ke taraf yang lebih tinggi dari Declaration of Independence of America dan Manifesto Komunis. Tetapi Bung Karno sadar bahwa, seperti pidatonya, bangsa kita itu melihat Declaration of Independence of America itu mengandung keadilan sosial, belum mengandung keadilan sosial, hanya demokrasi politik. Dan manifesto komunis perlu disublimir, dipertinggi jiwanya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tantangan sekarang berubah untuk bangsa kita, semakin rumit. Karena rontoknya sistem komunisme sebagai sebuah rezim setelah perang dingin usai. Dulu Al-Qaeda itu sahabatnya Amerika, bahkan anak emasnya Amerika di dalam peperangan dengan Soviet. Sekarang anak macan itu sudah sebesar bapaknya, dan sekarang mereka melawan bapaknya sendiri. Jadi itu persekutuan jahat sebetulnya. Kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme berganti baju yang dulu diantisipasi oleh para founding fathers kita sebagai Nikulin. Lalu yang ketiga ini mungkin kita semua bersepakat, kebangkitan fundamentalisme agama-agama. Disebut oleh Milad Hana dalam bukunya Qabulul Aqar di Kairo sebagai Syahwatul Adyan. Radikalisme, intoleransi, dan gerakan ideologi transnasional. Maka bagaimana kita menghadapi ini? Urgensi penegasan batas-batas kekuasaan agama dan negara tidak boleh terlalu tumpang tindih. Kita tidak menjadi negara sekuler yang sama sekali menghilangkan agama dari percaturan negara, tetapi kita juga tidak menjadi negara teokrasi yang tidak peka terhadap fakta kemajemukan bangsa. Kedua, menekankan nilai-nilai universal agama di ruang publik dan menariknya ke ruang privat, sehingga klaim kebenaran suatu agama itu tidak mengemuka ke depan dan menjadi dipolitisir demi kepentingan politik sesaat. Lalu implementasi Pancasila sebagai the working ideology, supaya Pancasila tidak sekedar di tataran wacana tapi benar-benar dilaksanakan dalam konteks kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara. Nah, bagaimana dengan Hizbut Tahrir? Tadi sudah disampaikan dengan sangat detail oleh Ibu Dina Sulaiman dan juga Mas Juli Qodir menyoroti bagaimana organisasi-organisasi seperti itu di Indonesia. Nah, kalau kita melihat bahwa pendukung khilafah suka mengulang-ulang kisah toleransi Umar bin Khattab terhadap non-muslim. Dan kita semua tahu berdasarkan catatan-catatan klasik Islam, memang Umar bin Khattab itu memasuki kota suci Yerusalem, justru kuncinya kota itu diberikan oleh Patriark Gereja Ortodok waktu itu, namanya adalah Patriark Sophronius. Tetapi tidak boleh juga menghilangkan fakta bahwa di Yerusalem pula pernah terjadi penindasan terhadap minoritas yang luar biasa. Tidak satupun gereja berdiri, semua dihancurkan oleh seorang khalifah yang agak gila, namanya Khalifah Al-Hakim. Karena apa? Saya sepakat bahwa memang khilafah itu tidak tunggal, dan apa yang dicontohkan itu secara acak. Kadang-kadang itu mamlakah atau kerajaan hanya karena rajanya bergelar khalifah lalu diklaim itu sebagai khilafah dalam pengertian yang dijual oleh teman-teman yang memperjuangkan khilafahisme itu. Nah, sebaik-baik sistem teokrasi yang ditawarkan selalu mengandung kelemahan karena klaim kebenaran agama. Penguasa itu selalu mensubordinasi agama-agama lain di bawah agama penguasa, hingga kedudukan warga negara tidak setara. Equality before law itu tidak bisa tercapai. Tapi seburuk-buruknya sistem demokrasi, kelemahannya hanya terletak pada penegakannya, bukan pada asas-asasnya yang relatif universal. Nah, saudara-saudara, dalam pandangan dunia orang-orang khilafah ini, termasuk Hizbut Tahrir, di mana dunia itu dibagi secara hitam putih sebagai Darul Harb, yaitu wilayah perang, dan Darul Islam, itu wilayah damai atau wilayah Islam.
di luar sistem politik mereka adalah kafir yang wajib diperangi. Kalau Bung Karno pernah mengalami pergulatan batin ketika menandatangani vonis Kartosoewirjo, karena sekalipun dia berbeda secara ideologi, tetapi bagaimanapun juga Kartosoewirjo pernah berjuang untuk negeri ini. Tetapi karena Kartosoewirjo yang punya andil pun dalam konteks perjuangan melawan penjajah itu ternyata menyalahi atau bertentangan dengan komitmen kebangsaan kita, maka akhirnya Bung Karno pun bismillah menandatangani vonisnya Kartosoewirjo. Nah, persoalannya, relakah kita menyerahkan masa depan bangsa ini kepada khalifah yang tidak kita kenal siapapun, yang tidak pernah setetes pun meneteskan keringat apalagi darah bagi kemerdekaan Indonesia? Tentu ini renungan kita bersama. Dan terakhir, bahwa khilafah ala Hizbut Tahrir yang mengidentifikasikan sang khalifah dengan negara itu sendiri. Khalifah adalah negara, kata Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, yang memiliki seluruh kekuatan dan fungsi negara. Apa bedanya ini dengan negara adalah aku pada zaman Raja Henry keberapa itu di Inggris? Lalu jelas Hizbut Tahrir itu menolak Pancasila. Itu eksplisit tertulis, Pancasila adalah falsafah kufur. Al-Bansasila falsafah kufur la tatafik ma'al Islam, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu putusan Menteri Hukum dan HAM yang mencabut keberadaan Hizbut Tahrir, saya kira itu sudah tepat, dan kita tidak boleh lagi kompromi dengan segala ideologi baik kanan maupun kiri terhadap yang melawan dan bertentangan dengan Pancasila. Kata orang Jawa, jangan sampai kriwian dadi grojokan. Jadi artinya kita memandang rendah, tapi sesungguhnya itu bahaya laten bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Rahayu.